untuk pekerjaan DCP di lapangan. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kepada Pak Roni dipersilakan menyampaikan materi kuliahnya. Ya, Bu Yuli, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi pembukaan sudah sampaikan Bu Yuli, ya, di mana judul daripada materi kuliah kita hari ini adalah cara uji California Bearing Ratio atau CBR atau CBA, ya, dengan Dynamic Cone Penetrometer DCP. Nah, saya coba pilih tema ini karena ini cukup menarik, ya. Alat ini cukup akrab dengan para teknisi maupun engineer teknik sipil. Jadi bukan hanya akrab, praktis, ya, alatnya cukup praktis, cukup bekerja praktis itu arti katanya cepat, ya, bekerja dengan cepat, dan biaya pun ringan, ya, lebih murah biayanya. Jadi nampak di foto, ya, alatnya sih simple, ya, ya, ada batang untuk penetrasinya, nanti ada hammernya, ada meteran, kan nampak ya, sepintas selalu seperti itu, ya. Pengukurannya bisa sampai kedalaman 1 meter dan biasanya DCP ini digunakan untuk mengukur CBR atau CBA dari subgrade, ya, subgrade atau tanah dasar, dan kedalaman penetrasinya bisa mencapai 90 cm. Ya. Dengan waktu yang singkat, ya, per titiknya paling itu beberapa, mungkin ya, sekian puluh detik sampai menit, ya, nggak terlampau lama, ya, penyelesaiannya, dan 1 hari itu bisa mencapai sekian puluh titik bisa menyelesaikan pekerjaan ini. Dan satu kelebihannya adalah dia dapat, ya, mengambil data penetrasi, akhirnya dapat menghitung nilai CBR di bawah permukaan subgrade tadi, tanah dasar tadi. Jadi bisa mencapai, tadi sudah dikatakan, bisa mencapai 90 cm. Nah, terus agenda kuliah kita hari ini, ya, yang pertama saya memberikan kuliah mengenai, ya, cara uji CBA ini dengan DCP, ya. Kemudian session berikutnya mungkin nggak gitu lama, ya, beberapa orang ada tanya jawab seperti kemarin. Dan di session kedua, Bu Yuli akan menyampaikan juga salah satu contoh, ya, contoh yang pengujian DCP yang pernah dilakukan di salah satu proyek di Pekanbaru kali, ya, nanti yang disampaikan oleh Bu Yuli. Ya. Nah, mungkin para mahasiswa sudah mengetahui apa itu CBA, ya, California Bearing Ratio. Sebagai engineer teknik sipil, halnya sudah mengenal, ya, di mana CBA itu adalah perbandingan antara beban penetrasi suatu lapisan tanah atau perkerasan terhadap bahan standar dengan kedalaman dan kecepatan penetrasi yang sama. Jadi pelaksanaan pengujian CBA atau CBA lapangan dilakukan dalam SNI 1728 2011. Yang dikatakan CBA atau CBR lapangan nampak di foto di atas, ya, sebelah atas agak kanan, ya. Itu pengujian CBR lapangan atau CBA field, ya. Berbeda dengan DCP. Jadi yang CBA lapangan ini kali ini kita tidak membahasnya. Nah, mungkin saya sedikit menyampaikan perbedaannya dengan DCP, ya. Kalau CBA lapangan ini yang seperti gambar, itu pengujiannya adalah
CBR atau CBA atau CBR ya di permukaan ya sampai penetrasi hanya beberapa mili itu. Nah, jadi dia tidak mengukur sampai ke dalam dan biasanya CBA lapangan itu digunakan untuk lapisan pondasi ya. Lapisan pondasi bisa juga untuk subgrade sih, tanah dasar yang keras bisa. Kemudian dari subgrade sampai lapisan pondasi bisa dari base C, base B dan base A. Dan perbedaannya dengan DCP yang nampak alatnya di sebelah kanan sekali yang tinggi ini ya. Nah, kalau ini memang dipukul ya, dimasukkan ke dalam subgrade ya sampai 90 sentian bisa ditanam. Tapi kalau ini hanya permukaan. Ya, nampak ya. Nah, kalau kekurangan DCP ini tentu kalau untuk base dia sulit lah, lapisannya berbatu. Jadi konus tidak dapat menembusnya. Jadi lebih cocok ini untuk subgrade ya, untuk tanah dasar saja. Kemudian CBA ya, rasio beban penetrasi suatu bahan dengan piston standar, itu kan CBA ya. Jadi rasio beban penetrasi suatu bahan dengan piston standar yang mempunyai luas 1935 mm ya, atau 3 inci persegi. Ya, tadi 1935 mm persegi atau 3 inci persegi terhadap beban standar dengan kedalaman dan kecepatan penetrasi 1,27 mm per menit atau 0,05 inci per menit. Nah, di alat DCP untuk penetrasi di ujung daripada batang pancang ini ada dipasang konus ya. Jadi konus itu ada 2 tipe dengan sudut yang berbeda, sudut 30 dan sudut 60. Kita melihat dulu konus ini apa yang di ujungnya, yang dikatakan konus itu logam dari konus itu terbuat dari baja keras yang bahagian ujungnya berbentuk kerucut dengan sudut 30 derajat ya, ada 30 ada 60 ya, untuk bahan granular. Untuk hal-hal khusus seperti tanah berbutir halus digunakan kerucut dengan sudut 60 derajat. Jadi yang sudut 60 itu untuk hal-hal yang khusus seperti tanah berbutir halus. Ya. Penggunaan sudut konus akan menentukan pula rumus atau grafik hubungan DCP dengan CBR. Jadi nanti ada rumusnya, rumus yang 30 derajat, rumus yang 60, ya tentu rumusnya berbeda. Jadi untuk menghitung korelasinya ya, dari nilai DCP yang kita dapat di lapangan, kemudian kita proses sampai mendapatkan nilai CBA-nya. Jadi nilai CBA yang harus digunakan untuk menentukan nilai CBA. Ya. Nah, nanti kita akan lihat ya bagaimana caranya menentukan nilai CBA. Ya. Mungkin sebelumnya kita perkenalan alat-alatnya dulu ya, alat-alat DCP ini dulu. Terus saya masih membahas masalah CBA nih, supaya kita namanya menguji CBA, kita akan mengenal lebih dekat ya, atau lebih jauh ya tentang CBA itu apa ya. Nah, di sini dikatakan bahwa California Bearing Ratio atau CBA dalam perencanaan perkerasan kaku digunakan untuk penentuan nilai parameter modulus reaksi tanah. Ya, jadi dari CBA itu dapat menentukan nilai K. CBA yang umum digunakan di Indonesia berdasarkan besaran 6% untuk lapis tanah dasar, mengacu pada spesifikasi versi Departemen Pekerjaan Umum edisi 2005 dan versi Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta edisi 2004. Akan tetapi tanah dasar dengan CBA 5% atau 4% pun dapat digunakan setelah melalui kajian geoteknik. Dengan CBA kurang 6%,
Jika digunakan sebagai dasar perencanaan tebal perkerasan, masalah yang terpengaruh adalah fungsi tebal perkerasan yang akan bertambah atau masalah penanganan khusus lapis tanah dasar tersebut. Ya, jadi pengaruhnya kira-kira gini, kalau kita menggunakan CBA yang lebih tinggi, misalkan minimum 6%, kita akan menggunakan lapisan perkerasan yang lebih tipis dibandingkan kalau kita menggunakan CBA di bawah 6%. Ya. Nah, keterangan mengenai CBA ini yang 6% kita gunakan, kita bisa menggunakan juga di bawah 6%, seperti 5% atau 4%. Ini saya ambil dari buku yang di sebelah kiri. Ya, ini bukunya di sebelah kiri, yaitu perkerasan jalan beton segmen Portland atau rigid pavement. Ya. Jadi di mana perencanaan metodenya berdasarkan ASTO 1993, ya, yang ditulis oleh Ari Suryawan. Nah, pengujian DCP ini ada dasar hukumnya, ya. Ini yang saya ambil adalah ya berdasarkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum nomor 04 SE M 2010 tentang pemberlakuan pedoman cara uji California Bearing Ratio atau CBA dengan Dynamic Cone Penetrometer atau DCP. Ya. Jadi di Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum ini tahun 2010 ini sudah diedarkan ke gubernur di seluruh Indonesia, bupati dan wali kota di seluruh Indonesia, seluruh pejabat ekselon 1 di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, seluruh pejabat ekselon 2 di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum. Ya, di mana peralatan utama yang digunakan dalam evakuasi kekuatan tanah dasar dan lapis fondasi adalah dengan alat DCP, ya, DCP atau DCP. Ya. Cara uji CBR dengan Dynamic Cone Penetrometer DCP itu juga tercantum di SNI 1738 2011 ya. Isinya lebih kurang hampir sama ya dengan surat edaran menteri ini. Jadi isinya penjelasan mengenai peralatan, metode pengujian sampai ke mendapatkan nilai CBA-nya. Jadi dikatakan sama lah ya dengan surat edaran. Nanti kita akan tampilkan ya apa saja isinya dari surat edaran 2010 ini. Di sini sedikit ya saya bacakan yang dari SNI 1738 2011, yaitu cara uji ini merupakan suatu prosedur yang cepat untuk melaksanakan evaluasi yang saya maksud ya, melaksanakan evaluasi kekuatan tanah dasar dan lapisan fondasi jalan. Jadi lapisan fondasi itu masih memungkinkan ya kalau bukan batu-batuan besar ya. Dengan menggunakan Dynamic Cone Penetrometer atau DCP, cara uji ini juga merupakan cara alternatif jika pengujian CBR lapangan tidak bisa dilakukan. Ya. Jadi ini juga alternatif ya. Jadi kelihatannya kalau untuk base ya, lapisan fondasi ya memang ya harusnya akurasinya tinggi itu adalah CBA lapangan, CBR lapangan ya yang digunakan. Nah, kemudian kalimat selanjutnya mengatakan bahwa pengujian tersebut memberikan sebuah dari kekuatan lapisan bahan sampai kedalaman 90 cm. Jadi dengan DCP kita dapat mencapai kedalaman sampai 90 cm di bawah permukaan yang ada dengan tidak melakukan penggalian sampai kedalaman pada bacaan yang diinginkan. Jadi kita tidak perlu mengadakan penggalian, kita cuma memancang ya. Memancang dengan batang pancang yang ujungnya ada konus. Tadi saya sudah jelaskan, ada konus yang sudutnya 30 derajat dan 60 derajat. Ya. Pengujian dilaksanakan dengan mencatat jumlah pukulan atau blow. Ya. Dan penetrasi dari konus kerucut logam yang tertanam pada tanah atau lapisan fondasi
karena pengaruh penumpukan. Kemudian dengan menggunakan grafik dan rumus, pembacaan penetrometer diubah menjadi pembacaan yang setara dengan nilai CBA. Pedoman ini mencakup ruang lingkup, acuan normatif, istilah dan definisi, peralatan, cara pengujian, dan cara perhitungan untuk menentukan nilai CBA. Ya, nampak di sebelah kanan, ya, ini pengujian di lapisan base. Ya, kalau kita ingin menguji di subgrade di bawahnya lagi, bisa aja base-nya digali, kemudian bisa diuji. Ini untuk lapisan base ya. Yang kalau lapisan base kelihatannya di sini, ini base masih banyak campurannya dengan soil ya, dengan tanah. Kalau base penuh dengan batuan sih agak sulit. Kita gunakan alat DCP ini. Kemudian cara uji ini merupakan suatu prosedur yang cepat, ya tadi sudah dikatakan ya, untuk melaksanakan evaluasi kekuatan tanah, tanah dasar dan lapisan fondasi jalan. Ya, tadi sudah dibahas tadi sesuai dengan SNI yang ada. Ya. Kemudian kita lihat ruang lingkupnya ya, bahwa pedoman ini menetapkan cara uji kekuatan atau daya dukung CBA di lapangan secara cepat dan menggunakan alat penetrometer konus dinamis. Ya. Peralatan dan prosedur yang diuraikan dibatasi untuk pengujian tanah dasar dan atau lapisan pondasi dengan ukuran butiran 4 cm. Maksimum 4 cm. Jadi sudah dibatasi di sini bahwa DCP ini bisa digunakan untuk menguji tanah dasar atau subgrade ya. Dan boleh juga di sini dikatakan dan atau lapisan pondasi jalan. Nah, berarti base-nya dengan ukuran butir maksimum 4 cm. Kalau lebih dari 4 cm ini sudah dalam ruang lingkup ini sudah tidak bisa digunakan. Ya, sekarang kita lihat nih bahagian peralatannya. Jadi di kiri kanan ya itu ada sketsa daripada peralatan, di tengah itu nampak foto jadinya ya peralatan ya. Itu foto jadinya seperti ini. Kita mulai daripada bagian paling atas ya. Dia ada bagian atas, bagian tengah ya. Yang bagian paling atas itu ada ini. Ada pegangan. Jadi ini bisa gunakan untuk pegangan yang saya tunjuk ini paling atas ya. Nah, ini pegangan alatnya. Ini nampak di tengah ini ada sudah merupakan foto yang cukup jelas. Nah, kemudian di sketsa nampak sini di ujung-ujung nih. Ini handle-nya. Jadi ya, setelah handle ya itu ada penumbuk ya. Penumbuk itu atau palunya itu beratnya 8 kg. Atau dikatakan hammer di sini penumbuk ya. Jadi di sini standar 8 kg. Nah, kemudian antara ini penumbuk ini dia akan jatuh di ada alas yang namanya infill ya, ada infill. Nah, ini tinggi jatuhnya sudah standar ini. 575 mili, ini tinggi jatuhnya. Jadi ini hati-hati nih, pengangkatannya mesti sampai di ujung, jangan sampai tinggi jatuhnya kurang dari 575, nanti hitungannya tidak standar. CBA-nya jadi besar, padahal tidak besar kalau jatuhnya ini tidak maksimum sampai 575 atau 22,6 inci. Nah, kemudian batang panjang. Ya, jadi yang di sini, yang di bawah ini ada batang panjang. Nah, ini batang panjangnya. Nah, batang panjang di ujungnya ada konus. Ya, ini ada konusnya nih. Nampak di sini konus, ini ujungnya ada konus juga ya. Ini konus. Nah, di samping itu untuk membaca penetrasinya ada meteran. Ya, di sini meteran. Kalau ini ya meteran besi ya, ini di sini ada. Jadi peralatannya sudah dilengkapi dengan meteran. Jadi waktu baca nanti dicatat berapa
apa namanya penetrasinya. Ya, nanti mekanisme pembacaan seperti ini ya. Nanti di session kedua Bu Yuli akan menjelaskan lebih detail. Memang sudah satu contoh kasus pengambilan ya pengujian CBR dengan alat DCP. Ya. Udah, ini ada vote-nya ya. Ini vote-nya ada yang vote-nya lebih lebar, bisa ini vote-nya kecil sekali nanti ya. Ada yang vote-nya lebar jadi alatnya bisa berdiri ya. Ini pun tergantung tipe-tipenya itulah ya, tergantung tipe-tipenya. Ini ada bahagian tengah landasan penahan tumbukan. Ini dia infill ini ya, landasan. Kemudian ada cincin peredam kejut di bawahnya ya, pegangan untuk pelindung mistar ya, penunjuk kedalaman. Jadi ini juga yang mistar ya, tidak kelihatan sini ya. Kemudian pada bagian bawah ya, yang panjangnya 90 cm disebut bagian bawah nih. Ini dia ada 90 cm, di sini ada 1 meter tapi 90 cm lah ini ya. Itu besi panjangnya diameter 16 ya. Besi panjangnya. Batang penyambung panjang antara 40 cm sampai 50 cm ya. Dengan diameter 16 ya. Ini yang penyambungnya yang di bagian atas ini ya. Terus mistar berskala panjang 1 meter terbuat dari pelat baja. Kemudian konus ya. Dengan sudut 30 derajat dan 60 derajat. Diameter konus 2 cm. Ini diameternya ini di sini, pas di sini di atas ini ya. Itu 20 mili atau 2 cm. Nah, kemudian mengenai pengujian di lapangan, ini biasanya ya, pengujian DCP dilakukan oleh 3 teknisi. Ya, ini teknisinya, yang satu mencatat, satu memegang, satu memukul ya, memukul, membaca. Kemudian ini membaca bisa sekalian yang mencatat ini langsung ini berapa penetrasi, berapa pukulan ya, bisa dicatat di sini ya. Ini 3 orang, nampak ini 3 orang, tapi sering juga dilakukan 2 orang nih ya. Yang memegang dan memukul ini 1 orang, ini dia. Kemudian yang membaca dan mencatat ini 1 orang. Jadi bisa pada umumnya 3 orang, tapi bisa dilakukan 2 orang. Ini cara pengujian. Nanti seperti yang saya katakan tadi, Bu Yuli akan lebih detail untuk menjelaskan. Tapi ini untuk informasi saya sampaikan juga di sini ya, bahwa letakkan alat DCP pada titik uji di atas lapisan yang akan diuji. Kemudian pegang alat yang sudah terpasang pada posisi tegak lurus di atas tanah dasar yang rata dan stabil. Kemudian catat pembacaan awal pada mistar pengukuran kedalaman. Mencatat jumlah tumbukan, angkat penumbuk pada tangkai bagian atas dengan hati-hati sehingga menyentuh batang pegangan. Lepaskan penumbuk sehingga jatuh bebas dan tertahan pada landasan. Langkah-langkah berikutnya itu nanti ada gambar dan tabelnya ya. Itu ada dikata 6C1, 6C2 ya. Tapi di sini dijelaskan bahwa poin A-nya langsung kita sini ada ketentuan-ketentuannya ya. Bahwa untuk lapis pondasi bawah dan lapis pondasi dasar terdiri dari bahan yang tidak keras, maka pembacaan sedalam kedalaman sudah cukup ya untuk setiap 1 tumbukan atau 2 tumbukan. Untuk lapisan pondasi yang terbuat dari bahan berbutir yang cukup keras, maka harus dilakukan pembacaan kedalaman pada 5 tumbukan sampai 10 tumbukan ya. Kemudian hentikan pengujian apabila kecepatan penetrasi dari 1 mm per 3 tumbukan. Selanjutnya lakukan pengeboran atau penggalian pada titik tersebut sampai bahagian. Nah, ini maksudnya ada penggalian lubang untuk mengetahui jenis tanahnya ya. Biasa
semacam test speed ya, yang ukurannya 60 kali 60 ya, test speed itu. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya kembali mengambil suatu video ya tentang DCP. Ini dari https ya www.youtube.com ya. Mari coba kita sama-sama kita saksikan di sini. Agak kecil ya suaranya itu ya. Nampak itu footnya bagus ini, alat DCP ini. Jadi alat ini bisa ya, meterannya nampak tegak di jalan ya, atau di area yang akan mereka uji. Nah, ini mereka cuma berdua nih. Tadi di surat edaran atau di SND itu dikatakan ada 3 teknisi ya. Jadi bisa jadi ini 2 teknisinya. Nah, ini konusnya yang dia pegang, itu konus ya. Itu ada drat itu, jadi bisa dipasang di batang pancang itu. Itu sudut berapa? 60 ya kelihatannya tuh. Sudut 60 ya Bu Yuli? Ya, kalau yang itu ya Pak. Ya. Kayaknya cukup jelas ya dia masang alatnya. Panjangnya sih lebih kurang 1 meter, tapi penetrasinya 90 sentian. Ya. Nah, itu yang bagian atasnya. Itu hammer ya. Palu yang 8 kilo tadi. 8 kilogram. Ya, cukup mudah memasang alatnya. Nanti bisa bedakan itu dengan alat yang Bu Yuli pakai itu. Pegangan handle-nya yang dia pegang tadi. Ya. Ini kebetulan yang teknisinya kuat-kuat ini. Dengan sebelah tangan bisa angkat 8 kiloan itu. Nah, ini. Ini kalau kita selalu dengan 2 tangan pun cukup berat. Nah, ini dia. Ya, ini yang 50 sekian sentimeter tadi. Ya. Nah, ini dia kan, teknisinya berdua.
Ya. Ini tangan kiri aja. Kuat sekali teknisi ini. Tangan kiri. Ini dia pukul. Nanti mengenai jumlah pukulan dan penetrasinya, ya saya rasa tunggu Bu Yuli aja. Karena sekaligus dengan contoh-contoh apa kasus yang pernah kita tangani, ya. Atau Bu Yuli mau sampai jelaskan di sini? Boleh, Bu Yuli? Tadi mikirnya gitu, Ya, masih boleh. sekalian aja Pak. Ya, boleh. Ini masih Oke. panjang video. Ya. Dari yang video ini kita ngambilnya setiap bacaan dari meterannya itu per 5 kali tumbukan. Jadi 5 kali kita tumbukan hammer, kita baca penetrasinya. Nanti pada saat pengisian tabel itu yang dicatat itu pada kolom kumulatif penetrasi. Jadi sudah kumulatif yang turun. Tumbukan itu dilakukan sampai dengan kedalaman 1 meternya. Jadi sampai habis. Hanya saja melihat situasi juga, kalau seandainya memang rasanya dalam 5 kali tumbukan hanya turun 1 mili saja, coba dilanjutkan sekali lagi 5 kali tumbukan lagi. Tapi kalau memang turunnya hanya 1 mili, kemungkinan pekerjaannya, pelaksanaannya dihentikan. Karena bisa jadi nanti konus di bawah itu jadi tersangkut karena tanah di bagian bawah itu sudah keras sekali. Jadi alat DCP-nya tidak bisa menembus kekerasan tanah itu tadi, gitu. Mungkin itu Pak. Ya, terima kasih Bu Yuli. Ini dia mencabut ya. Ini kalau nggak dipukul sulit ya mencabutnya. Nah ini kalau teknisinya kurang tinggi juga sulit ini. Ya, bagaimana mencabut seperti ini? Ini tanahnya lumayan keras. Kalau tanah lunak sih mudah dia mencabutnya. Then after removing the DCP device, we are going to put all the parts of the equipment. Jadi kelihatannya pengujiannya sudah selesai. Ya, alatnya kembali dibuka, ya, disimpan kembali. Jadi simple ya, simple ya, simpan di kotak lagi, ya. Itu tidak lama, ya, melakukan pengujian satu titik, ya, paling setel alat udah sedikit lama aja, ya. Tadi kita udah sama-sama kita saksikan, ya. Dari pemasangan alat sampai pengujiannya, ya. Kemudian tadi yang saya katakan, ya, dari DCP ini kan tidak mengetahui ya lapisan tanah seperti apa. Ini bisa dilakukan juga ya di SNI itu juga ada mengatakan ya, kita membuat semacam lubang uji atau test pit ya. Jadi lubang uji itu berukuran 60 kali 60 cm. Tujuannya adalah untuk mengetahui jenis lapisan perkerasan sampai kedalaman tertentu atau tanah dasar. Jadi kalau perkerasan nanti nampak itu base-nya, base apa, berapa tebal, ya. Jadi nampak di sini ya foto-foto ini, ya. Ini ya penggaliannya, ya. Ini juga ini lapisan perkerasannya dia gali dulu yang atau beraspal atau perkerasan dia gali, ya, karena kalau udah beraspal kan tidak dapat ditembus oleh alat DCP ini, ya, digali baru kita tes ya bagian bawahnya. Jadi inilah contoh test pitnya ya, contoh test pitnya. Ya, di SNI juga dikatakan ya bahwa
pengujian itu dilakukan minimum dengan duplo, artinya 2 kali, dengan jarak 20 cm dari titik uji. Satu ke titik uji lainnya. Jadi dikatakan satu area uji dia buat 2 titik, ya. Dia buat 2 titik di sana. Cuma dalam prakteknya ini jarang dilakukan ini. Biasa 1 titik aja. Ini di SNI dikatakan 2 kali, ya. Jadi itu mungkin nanti kita bisa membandingkan lah ya, yang ada SNI, aplikasinya kenapa 1 titik mungkin dianggap sudah cukup ya, ditambah 1 titik ya, mungkin lebih kurang sama tentu, tetapi SNI tentu punya alasan tertentu kenapa dia sarankan dilakukan dengan 2 titik atau dengan duplo tadi. Ya. Nah, penentuan nilai CBR tadi, ya, mungkin saya lebih tepatnya langsung ke grafik-grafiknya, karena di sini ada dikatakan plotkan grafik pada lampiran C, lampiran C-nya juga tidak kelihatan di sini. Kita lanjutkan langsung aja ya ke grafik-grafiknya ini. Nah, ini dia. Ada sampai ke F, hitung kecepatan penetrasinya. Ya, ini mungkin ini juga akan diperjelas sama Bu Yuli dengan contoh laporan yang pernah kita lakukan. Tapi saya akan memberikan di sini salah satu contoh yang saya kutip ya. Ini diambil dari SNI itu juga, dari surat edaran tadi ya. Surat edaran, kemudian saya ambil contoh yang ada di Google ya, beberapa contoh. Ini contoh ini kita ambil dengan sudut 60 derajat ya, 60 derajat. Nampak sini kumulatif tumbukan ya. Ini awalnya masih 0 tumbukan, ini sudah turun 40 mili nih penetrasinya. Turun, mungkin tanah permukaannya rawa nih ya. Kemudian 5 tumbukan 180 ya. Kemudian 10 tumbukan sudah 242. Berarti 24 cm karena 242 mili. Kemudian 15 kali tumbukan sudah 292 mili. Ya, kemudian ada tabel berikutnya adalah tabel kumulatif penetrasi. Jadi 180 kalau kurangi 40 ini 140, 242 karena kurangi penetrasi awal ya, 40, 202, 292, 252 terus ya. Ya, terus sampai penetrasi 90 cm. Nah, kita lihat di sini ya, kita lihat di sini ini digambarkan di dalam bentuk grafik dulu. Ini digambarkan bahwa sampai salah satu contoh yang kumulatifnya 15 tumbukan. Ini saya 15 tumbukan di sini yang garis merah ini ya. Atau kalau perlu saya pertebal lah ya. Saya pertebal ini. Nah, ini. Biar lebih jelas. Nah, ini dia. Ini 15 tumbukan ya. Kumulatif penetrasinya 252 mili. Ini dia, saya pertebal juga ini. 252 mili. Ini dia. Ya. Nah, jadi titik-titik ini semua diplotkan ya. Dari titik awal sampai akhir diplotkan. Setelah titik-titik ini diplotkan, kita lihat polanya. Ini polanya dibagi jadi 3 ya. Ini polanya ada 3. Nah, ketiga pola ini nilai CBA daripada masing-masing lapisan ini ya, dia akan terbaca di sini ya, nilai CBA-nya. Ya, di mana penurunan yang semakin cepat ini kan cepat ini ya. Cepat penetrasinya, berarti ini CBA-nya kecil ini. Nah, kalau yang ini kan lambat ini berapa tumbukan penetrasinya hanya berapa mili, ini CBA-nya akan besar. Nah, sebelah sini ya, ini akan lebih kecil lagi, tapi masih lebih besar pada lapisan pertama. Nah,
ini dia untuk menghitung DCP tumbukan di sini. Ya, kita untuk lapisan 1, setelah ini kan dapat lapisan 1. Jadi kita kelompokkan menjadi 3 lapis ini, ya. Lapisan 1, lapisan 2, dan lapisan 3. Jadi dari memperolehkan grafik ini, kita baru bisa mengkelompokkan lapisan-lapisannya. Jadi untuk lapisan 1 kita hitung. Ya, kita hitung DCP berapa mili per tumbukan adalah ini dari 252 ya, kita kurangi 0 karena awalnya 0 ya. Nah, kita bagi dengan kumulatif tumbukan yang 15 ya, dikurang dengan 0 sehingga didapat 16,8. Nah, 16,8 dari grafik CBA nanti kita dapat 16,2%. Ya, itu nanti kita lihat ini. Nah, untuk lapisan kedua juga demikian ya. 430 ini. Ini kita kurangi 252 di sini ya. Ya, lapisan sebelumnya. Ya, penetrasinya sampai 252. Kemudian kita bagi di sini 50 dikurangi 15 ya, dikurangi 15. Hasilnya 4,45. Jadi di sini ada kayaknya salah ketik dia ya. 4,45. Nanti dari grafik CBA didapat berapa? Ya, nampak di sini bahwa penetrasinya kecil ya. Ini tumbukan banyak ya, penetrasi kecil, bacaan CBA-nya besar. Nah, ini besar ya dibandingkan dengan tadi cuma 16, ini 76 ya. Demikian juga yang ketiga, 900 kita kurangi 430, kemudian kita bagi 85 ini, dikurangi 50, dapat 13,43, CBA-nya adalah 21,50. Oke, kita berikutnya. Ya. Tadi di sini ke sini ya. Ini dia ya. Ini kita melihat korelasi ya. Korelasi antara nilai DCP dengan CBA tadi. Nah, di dalam SNI itu ada grafik. Ini dia grafiknya. Di mana grafiknya sebenarnya dia menggunakan rumus ini. Jadi ini di Menteri Pekerjaan Umum nomor 04 yang tadi itu, yang tahun 2010, ini ada rumusnya bahwa log 10 CBR sama dengan 2,8135 kurangi 1,313 log 10 DCP. Nah, ini dia hubungannya. Nah, kalau kita baca di grafik, ya, kita lihat bacaan yang pertama dulu ya, bahwa DCP-nya, ini yang DCP, DCP-nya 16,8, kita tebalkan ya yang 16,8. Ya. 10. Ini dia, ini sampai 20, berarti 16,8. Ini dia, saya apa dulu, tebalkan dulu. Kok kena yang di sampingnya terus ya. Nah, ini dia. Kita tebalkan ya. Nah, ini. Saya tebalkan. Nah, ini yang kalau kita lihat di sini cara membacanya, saat ini 10, ini 100 ya. Ya. Berarti di sini 10 yang garis yang ini ya, satu garis berarti di sini 10, ini 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Jadi jarak per 10-nya tidak sama lebar. Kita ikuti aja garisnya. Ya, kita ikuti garisnya. Ini dari 10, 20-nya di sini. 16-nya kira-kira di sini. Yang tebal ini, 16-nya. Kemudian dari grafik yang 60 yang di atas ya. Yang 30 yang di bawah. Nah, ini dia. Ini saya tebalkan juga. Ya. Saya tebalkan. Oh, warnanya kok jadi kuning. Nah, ini. Ini saya tebalkan. Nah, dari yang ini, mungkin tidak gitu tepat ya. Iya.
Nah, ini dia. Ini, ya. Nah, dari sini kita dapat bisa mendapatkan nilai CBA-nya. Jadi CBA-nya di sini. Ya. 10, ya. Yang 100-nya di sini, ya. 20-nya di sini. 10, 20, jadi ketemu sekitar 16-an ya. Ini juga 16,02. Nah, sama dengan yang titik-titik lainnya, ya, yang 5 ini yang 5, ya. Saya tebalkan juga yang 509, nanti ketemunya sekitar 76 ya. Ini saya beri warna biru ya. Warna biru saya tebalkan. Warna biru. Oke. Kita tebalkan biru itu supaya jelas. Ya. Cukup tebal lagi. Nah, kemudian sudut 60-nya ini kita birukan juga, kita tebalkan juga. Ya. Kita tebalkan juga. Nah, jadi nampak di sini ini yang 5,09 aja karena ini sudah ada hitungannya, 5,09 di sini. Ini 1 2 3 4 5 ya. Pas dekat-dekat 5 tuh, 5. Nah, kemudian dari grafik atas yang sudut 60 ditarik, di sini lebih kurang ketemunya 76,92 ya, 100 ini 76,92. Nah, sama dengan yang bacaan yang ketiga, lapis ketiga. Nah, ini didapatlah CBR masing-masing lapisan. Ya, kemudian kalau CBR per titiknya bagaimana? Ya, tentu ini kalau dihubungkan ada garis lurus di satu nih. Hubungkan, ini merupakan akar pangkat ya. Akar pangkat 3 atau pangkat sepertiga. Kalau akar itu kan pangkat setengah ya. Kalau ini akar pangkat 3-nya. Nanti didapat nilai CBR per titik area uji ini. Jadi ini dibagi 3. Kalau ingin melihat setelah dijadikan satu ya, itu nilai CBR-nya berapa, nanti dihitung dari masing-masing ini dengan akar pangkat 3. Ya. Oke, kita teruskan. Ini sudah. Kemudian di dalam surat edaran itu ada rumus yang lain. Ya, ada rumus yang lain. Di sini dia. Ini rumusnya, dia bisa menggunakan CBA itu adalah 1/0,002871 DCP untuk tanah kriteria plastik tinggi yang CH, dia gunakan CBR-nya sama dengan 1/0,017 019 ya. DCP pangkat 2 di sini. Ya. Kalau rumus ini kita gunakan, kita coba cek ya. Kita ambil yang 13,43 ini. Kita pakai rumus yang ini. Ya. Hasilnya 25,93. Jadi berbeda tadi hasilnya. Ya. Berbeda sedikit. Ini 21,50. Kalau misalkan tanah ini adalah plastik tinggi. Kalau kita gunakan CBR yang 0,007019 DCP ketemu 19 ya. 19,14. Nah, di mana kita gunakan rumus yang sesuai dengan grafik yang ada sekarang adalah 21,50. Jadi kalau formula ini kita gunakan ada terjadi perbedaan. Ya, tentu ya formula yang digunakan ya tentu disesuaikan dengan kondisi di lapangan, yang mana yang lebih tangguh. Nah, ini bisa dijadikan penelitian juga ini. Antara formula yang berbeda-beda untuk berbagai lokasi, kita bisa ngecek ya, bahwa perbedaannya sampai berapa jauh, ya, deviasinya berapa jauh. Ini bisa dijadikan objek penelitian. Ya. Nah, ini sudah contoh hitungan. Yang tadi menggunakan grafik tadi, ya, ini 2010 menggunakan grafik tadi, ini
Kalau tadi dengan grafik, ini dengan contoh hitungannya. Ya. Nampak sudut 60 rumusnya ini, sudut 30. Kalau DCP-nya 30 mili dimasukkan ke dalam rumusnya, maka log CBR-nya didapat 0,87, CBR-nya didapat 7,48. Ini rumusnya bisa digunakan ya untuk menghitung CBR-nya. Ya. Nah, nanti mungkin sebentar lagi dari Bu Yuli bisa memberikan contoh yang sudah pernah ya diadakan penelitian, diadakan pengujian, kemudian dengan lengkap dengan laporannya. Ya, ya sebelum ke Bu Yuli atau sesi tanya jawab, saya kembali kutip lagi ya suatu kata-kata motivasi. Ya, dia mengatakan orang bijak berbicara karena mereka mempunyai sesuatu yang dikatakan. Orang bodoh berbicara karena mereka ingin mengatakan sesuatu. Jadi kita hendaknya lah kalau ingin menjadi orang bijak, kita akan berbicara ya karena kita mempunyai sesuatu untuk dikatakan. Ya, demikian saya kira cukup. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih kepada Pak Roni yang sudah menyampaikan materi kuliahnya. Berikut sesi tanya jawab bagi mahasiswa yang memiliki pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan mengenai materi kuliah hari ini, dipersilakan. Silakan mungkin 3 penanya aja Bu Yuli, karena Bu Yuli kan akan menyampaikan ini contoh perhitungan pada sesi kedua. Sekarang udah jam 10:11 ya. Ya silakan 3 penanya. Ini karena sepi, saya sudahi aja rekaman dulu Bu Yuli. Nanti sambung lagi pada sesi Bu Yuli.